Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Cempaka Indah. Saya dari semester 3, kelas A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH dengan tugas yaitu mereview jurnal pada pertemuan pertama, yaitu dengan judul Tantangan Ilmu Hukum Administrasi Menghadapi Perkembangan Konsep Negara Hukum di Indonesia oleh Kurniatmanto Sutoprawiro. Hukum pertama-tama bertujuan untuk menyelenggarakan atau menciptakan ketertiban. Ketertiban ini pada gilirannya merupakan syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Untuk mencapai ketertiban itu, diselenggarakanlah kepastian hukum. Hukum memerlukan kekuasaan untuk melaksanakannya. Dengan kata lain, kekuasaan merupakan suatu faktor yang mutlak dalam suatu masyarakat hukum. Masyarakat yang teratur memerlukan fungsi kekuasaan itu. Adapun kekuasaan itu sendiri mempunyai pengertian sebagai suatu kemampuan untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain. Van Vollenhoven mengemukakan, menurutnya, hukum tata negara itu mengatur susunan dan mendistribusikan kewenangan kekuasaan negara. Sementara hukum administrasi negara membatasi perangkat penyelenggara negara dalam penyelenggaraan kekuasaan negara tersebut di atas. Pembatasan kekuasaan ini dilakukan demi terciptanya jaminan hukum kepada rakyat yang diperintah itu, bahwa tidak boleh terjadi kesewenang-wenangan dari pihak penyelenggara negara. Namun demikian, di samping mengatur pembatasan kekuasaan perangkat penyelenggara negara, hukum administrasi ini juga mengatur berbagai kewajiban yang harus ditaati oleh rakyat yang diperintah itu. Hal ini kiranya sesuai dengan hakikat negara kesejahteraan atau welfare state, yang memberikan perluasan kewenangan bertindak kepada pihak penyelenggara negara dalam rangka penyelenggarakan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Sehubungan dengan uraian di atas, Sudargo Gautama pada tahun 1973 mengatakan bahwa dalam hukum administrasi inilah terletak sendi-sendi utama suatu negara hukum. Apakah suatu negara mewujudkan cita-cita negara hukum atau tidaknya? Pertama-tama dapat dilihat dari penyelenggaraan hukum administrasinya. Dalam pada itu, suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila negara tersebut memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama-tama, dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap warganya. Negara tidak dapat berbuat sewenang-wenang terhadap warga itu, karena dibatasi oleh hukum. Pelanggaran atas hak warga negara itu hanya dapat dilakukan apabila diizinkan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum atau Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau Machtsstaat. Hal ini menunjukkan bahwa Republik Indonesia itu memang dimaksudkan untuk menjadi suatu negara hukum. Lebih lanjut, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain merumuskan tujuan nasional Republik Indonesia. Tujuan nasional ini merupakan suatu bukti bahwa Republik Indonesia itu merupakan suatu negara hukum yang modern. Hal ini mengingat bahwa dari rumusan ini tampak bahwa tugas negara tidak hanya sekedar sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat semata, melainkan secara aktif menyelenggarakan suatu sosial welfare bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukti dalam pembukaan ini kemudian diperinci lebih lanjut dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan sejumlah kewajiban negara terhadap warganya dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan warganya itu. Sumitro Joyo Hadikusumo
pada tahun 1991 menunjukkan ada 4 dinamika yang mempengaruhi pola dan arah perkembangan jangka panjang. Masing-masing ialah yang pertama, pertambahan penduduk, yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga, peranan sumber daya alam, yang keempat, rentetan kejadian perang dan revolusi. Di bidang kependudukan, kecenderungan pada pertambahan penduduk di negeri maju akan sangat berbeda dengan perkembangan di negara berkembang. Pertambahan penduduk di negara maju condong melambat, sedangkan jumlah penduduk dan tingkat pertambahannya akan tetap menjadi masalah besar di negara-negara berkembang. Untuk Indonesia sendiri, masalah pokok di bidang kependudukan ini terletak pada fakta bahwa penduduk Indonesia tersebar secara tidak merata. Celakanya, pemusatan pemukiman ini tidak sesuai dengan letak geografis sumber kekayaan alam. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah terjadi quantum leaps di berbagai bidang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seakan meloncat mencapai tingkat yang sangat canggih dan membuka perspektif yang sama sekali baru dalam kehidupan manusia, yang sebelumnya tidak dapat dibayangkan sama sekali, lengkap dengan segala resiko dan bahayanya sendiri. Elektronika, khususnya mikroelektronika, komputer dan chips, teknologi transportasi, komunikasi, informatika, teknologi kadirgantaraan, bioteknologi, robot, nuklir, polimer, serta laser sering disebut-sebut sebagai bidang-bidang yang akan secara dominan mewarnai peri kehidupan umat manusia di masa yang akan datang. Sementara itu, Indonesia merupakan negara yang amat kaya akan sumber daya alamnya, baik di daratan maupun perut bumi. Bahkan ekosistem laut dan akuatik Asia Tenggara termasuk Indonesia diakui sebagai yang paling kaya di dunia. Kekayaan ini tertentu saja merupakan aset yang luar biasa bagi negara Indonesia. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa disinilah letak salah satu kekuatan terbesar Indonesia di masa-masa yang akan datang. Dengan modal ini, Indonesia akan mampu bersaing di segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berarti bahwa perlu pengaturan di bidang pemanfaatan, pelestarian, serta pengamanan sumber daya alam ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada review jurnal Hukum Administrasi Negara ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.